aspek mental itu supyah, itu angin-anginan. Itu dalam kondisi tertentu dia akan terurai. Nek tanah duduk asli dia terurai. Baru nanti masuk alam spiritual, mandala loka. Baru di alam inilah Anda bisa bercengkerama dengan Sukmo Sayakti. Nah sekarang konsep leluhur Jawa setelah mengkodifikasi energi menjadi aksara itu menjadi mitologi. Loh, keren nih leluhur menjadi mitologi. Akhirnya diringkas menjadi 3 bentuk. Energi yang ada di jagat raya itu ada 3 bentuk. Jadi energi bersifat rendah, energi bersifat tengah, energi bersifat tenang, tinggi, high energy. Lah energi tinggi itu dikodifikasi dengan alam parahyangan atau sang hyang. Energi tengah itu disebut dahyang atau danyang yang mendiami suatu tempat. Dan energi bawah disebut memedi atau ilu-ilu, itu energi yang bersifat mengganggu. 3 bentuk frase kodifikasi sosok. Karena energi itu ada. Wujud itu terbentuk dari proyeksi dima melalui alam mental. Orang Jawa memiliki 7 mandala, mandala Praba, Suwita. Nah ini saya kembangkan dengan bahasa ilmiah. Lapisan tubuh kita itu ada 7. 1 fisik, jasad itu. Kedua eterik, itu listrik. Ketiga astral, makanya enek 7 dino. 7 dino itu alam uap. Di 7 dinan itu karena gelombang uapnya orang itu masih di sekitar kita. Makanya jenengan bisa mendeteksi bahaya saya ngomong walaupun wis sedo. Karena menunggu 40 hari untuk terkikis. Uap disebut tubuh astral. Yang keempat tubuh mental. Lagi sing berat. Makanya disebut alam kumoro, mandala kumara, alam mental. Nah, mental ini kalau tidak ditangani itu berbahaya. Karena apa? Orang akan bisa melakukan halusinasi. Wah aku bengi iki ditemoni Nyi Loro Kidul, dino iki kon ngrabi kowe. Ini kan halusinasi nek kita tidak memetakan secara pelan-pelan. Walaupun bisa saja terjadi, tapi maksud saya kalau nek wis dipandeng alam kumara, nek kowe dicethuki Sunan Kalijaga atau dipandeng tok dalam sumedimu itu. Dalam wiridmu itu dipandeng saja biar bubar. Nek tanah gak asli dia bubar. Karena supyah itu angin-anginan. Itu dalam kondisi tertentu dia akan terurai. Nek tanah duduk asli dia terurai. Baru nanti masuk alam spiritual, mandala loka. Baru di alam inilah Anda bisa bercengkerama dengan Sukmo Sayakti. Baru nanti lapisan ke-6 disebut alam kosmik jagat raya. Ini nek wis iso mentas mental spirit ya, lagi bisa mlebu ning alam jagat kosmik. Karena ketika jenengan jumeneng dek ngono kok awak tiba-tiba iso ning bulan, iso ning srengenge, dipecah kayak gini digeret sungsang angin, sumungsang angin, ya Anda sudah masuk ke fase itu. Makanya dia sebut nek wong Jawa kalarahu, kalarahu. Berarti mlebu ning arame Batara Kalasunya. Nah, Batara Kalasunya itu ini nanti saya ulas lebih lanjut, tapi tidak dalam pertemuan ini. Cuplikannya begini. Saat hidup kita itu punya perangkat wujud, aktivitas rekam-merekam. Cara merekamnya menggunakan manik mata dan seluruh desendria, indera dalam tubuh. 10 indera, tidak hanya 5. Nah ini ketika jenengan sedo, alat rekam ini hancur, mati, hilang. Tapi sesuatu yang direkam masih. Apa contohnya? Ya jagat Dewa Batara, lemah, bulan, lintang, srengenge. Jadi ketika jenengan lahir tek lungguh dhewe kok makane neng laku mandeng pucuke grana itu kan
hidung, tapi sebenarnya kita bisa mengakses Dewi Saraswati. Ketika jumeneng di atas bulan purnama, kok tiba-tiba penganggitnya pecah, rekamanmu itu bisa hidup karena alat sesuatu yang direkam masih ada. Bulan srengenge. Makanya wong Jawa ngomong bapa biyung leluhur semua itu iso ning jero srengenge. Dadi mbok pandeng madhep ngetan nek sedakep ngene mandeng srengenge sedina sewengi itu akhirnya bisa mengaktifasi kecerdasan yang tertidur setelah kita mati. Lagi ilmu wong Jawa itu hebat ya. Cakra panggilingan. Punarbawa tersebut nitis, netes, notos. Ini belum sampai ke sana, nanti kita ulas setelah berikutnya karena harus ada beberapa lagu-lagu khusus. Tapi tetap saya ulas karena ini pengetahuan. Oh, gak ngurus aku. Di era sekarang pokoknya memang waktunya itu mobile. Kita ini canggih kok. Kok dikalah nih Elon Musk terus saya. Elon Musk itu hanya hiperbola itu ning jero dunia online. Sekarang mau jadi berapa? 6G, 5G. Kita itu G-nya wis melampaui itu seharusnya. Makanya nek Majapahit itu duwe ya dipakai karena di Pasopati itu getaran energi, tombak baru kelinting yang untuk menantuk Gunung Lawu yang tidak bisa meletus itu tombak baru kelinting. Itu nuklir tanpa reaktor. Jadi harus nek saiki ditantang terus meneng ae sik. Wis ora didudune kan sekali dijabut ombeyak kabeh kahanane. Makanya mulai Ukraina perang Rusia, benturan kono kene Amerika mulai keder mergo karo leluhur iki mulai digoncang, mulai diaktifasi ulang sesuatu yang pernah menjadi radar energi itu. Lah wong kita punya ongkara sang bangtang angin itu gelar digulung karek gelar digulung meneh kocak jagat itu. Nah ini sebenarnya kemampuan leluhur kita. Itu ngilmu Jawa itu kasunyatan. Hanya gara-gara makanya lakune Jawa itu kan tabah karo sabar. Tegese tabah karo sabar karena angkara dan manah itu sifatnya ngeten terus kaya dene kethek nyolot rono nyolot rene nyolot iki kon ngenengke. Jadi biar kita bisa melihat lapisan-lapisan yang ada di dalam jagat raya ini. Makanya mandeng pucuk grono ngenengke ahangkara dan manah. Karena gelombang otak kita tuh dari beta, theta, delta itu kudu meneng. Nek ora nanti nutupi atau menghijabi. Diarani kelarat ingsun. Lah kelarat itu kudu dihilangi agar kita bisa melihat getaran rasa sejati atau tuntunannya Sukmo Sayakti itu tadi. Nah dari situ kita menggali dakwah.